Haleluya, segala puji hormat syukur hanya bagi Yesus mempelai surga. Shalom. Ya, Philadelphia. Kasih persaudaraan. Ya, haleluya, keluarga Sion yang di gereja juga yang ada di rumah. Ya, yang mengikuti live streaming. Ya, mari kita persiapkan segenap kehidupan kita untuk menerima berkat firman. Dan inilah yang menjadi kerinduan kita bersama bahwa menjelang Yesus datang kembali yang kedua, kita harus semakin giat untuk beribadah, bersekutu. Karena di dalam suratan Ibrani 10:25 sudah dikatakan bahwa janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Karena memang terbagi dua kelompok ya, umat Allah yang percaya itu. Sebagian membiasakan diri untuk beribadah, sebagian tidak membiasakan diri untuk beribadah. Ini dua kelompok yang ya ada dalam umat Allah ada. Jadi kelompok yang pertama membiasakan diri beribadah, kelompok kedua tidak membiasakan diri untuk beribadah. Nah, silakan dipilih. Kalau saya jelas memilih membiasakan diri untuk beribadah. Karena sudah makin dekat Yesus datang. Dan kita harus mempersiapkan diri. Kalau enggak, bagaimana nanti keadaan kita? Ya, harus mempersiapkan diri itu. Nah, karena itu menjelang dia datang kembali yang kedua ini, kita semakin giat melakukannya, semakin tekun dalam beribadah. Supaya nanti tiba saatnya dia datang, kita sudah siap untuk diangkat pada kemuliaan. Itu kerinduan kita semuanya. Ya, bersyukur bahwa di hari ini, hari libur ini, kita masih bisa beribadah. Ya, sebagian di gereja, sebagian di rumah, sebagian entah di mana saya tidak tahu. Ya, sebagian di gereja, sebagian di rumah, sebagian entah di mana saya tidak tahu. Tapi Tuhan yang Maha tahu, ya. Ya, seperti tadi sudah disampaikan oleh istri saya tercinta, ya memang tercinta, bukan yang lain, ya. Termanis pasti, ya, tidak usah diragukan lagi menurut saya, ya, menurut saya. Ya. Hari ini berulang tahun, nggak terasa 45. Ya, 45 tahun. Ya, saya bersyukur se-Indonesia merayakan. Pas tanggal merah soalnya. Jadi dirayakan se-Indonesia. Saya bersyukur sekali 45 tahun. Ya. Ya, banyak suka dan duka ya pergumulan. Dan juga saya bersyukur Senin kemarin tanggal 8 usia pernikahan kami yang ke-20 tahun tidak terasa juga. Ya, banyak suka duka. Tidak mungkin kalau nikah itu mesti aman-aman, pasti ada sedikit perbedaan pendapat. Itu hal yang lumrah lah. Ya, anggap aja sebagai asam garamnya pernikahan. Tapi satu hal bahwa dalam pernikahan itu meskipun berbeda pendapat ya harus segera diselesaikan. Yang penting adanya ya saling bicara, komunikasi, saling percaya. Itu aja sih rahasianya. Ya, saling mendukung dalam suka maupun duka. Ya, kalau suami dalam kelemahan ya istri mendukung. Kalau istri dalam kelemahan suami mendukung. Itu kan pernikahan seperti itu. Ya, jangan meniru istri Ayub. Di Ayub 2 yang ke-9 itu tahu suaminya dalam kelemahan, ya ucapannya tidak jadi berkat. Dia bisa dibaca ya di Ayub 2 yang ke-9 itu. Jangan sampai seperti itu. Nah, seorang wanita kan muncul untuk menolong laki-laki. Ya, Adam muncul pertama kali, kemudian Tuhan gak tega lihat Adam sendirian, muncullah penolong itu. Ya, terima kasih untuk doa-doanya dan terutama doakan kami berdua supaya tetap bersemangat, setia dalam melayani pekerjaan Tuhan. Ya, karena mau tidak mau ya harus ya terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Doakan kami. Dan saya bersyukur banyak yang memberikan ucapan selamat. Ya. Yang penting doanya itu penting sekali. Bahkan saya di sekolahan tempat saya sedikit bekerja di sekolah itu. Di hari itu ditanggap ya, istilahnya di podcast begitu oleh teman saya. Pak, ceritakan Pak begitu ya. Apa Bu? Ya kok bisa ketemu Bu Reni awalnya bagaimana? Loh kenapa? Mumpung wedding anniversary. Jadi mumpung ulang tahun pernikahan aku pengen ngerti Pak. Ya sudah akhirnya saya mengisahkan awal mula bertemu sejak di kampus sampai ke Jakarta itu. Sampai pulangnya. Pokoknya harus urut ya Pak. Ya akhirnya urut secara kronologis ya. Sampai kejadian bagaimana sampai nikah segala macam. Ditanggap sama teman saya di bakery itu. Ada 3 ibu-ibu yang nanggap saya.
Ya enggak apa-apa, saya sharing saja ya, puji Tuhan. Dan mereka bisa mengerti, oh gitu Pak, iya itu. Ada mantan. Oh maaf Bu, saya enggak ada mantan Bu. Loh, kenapa? Iya, saya enggak punya mantan soalnya, jadi enggak pernah ingat mantan. Loh, masa enggak ingat mantan? Saya enggak ingat mantan Bu, karena tidak punya mantan gitu. Iya toh, kan ditanya, Pak Luis, masih ingat mantan? Loh, saya enggak ingat mantan, kenapa? Enggak punya mantan. Loh, karena kan saya the first and the last. Yang pertama dan terakhir dalam kehidupanku. Yang pertama dan terakhir, dan bagi dia juga seperti itu. Saya bilang setengah nggak percaya, masa Pak? Loh iya Bu, saya tidak ada mantan, makanya saya tidak ingat mantan gitu. Wah, karena yang tanya saya ini punya mantan gitu, jadi waduh, the first and the last, wah, keren ya. Yang pertama dan terakhir dalam hidupku, ya. Ya iyalah apa yang si cukup, iya itu ganti entek hiji. Saya bersyukur sekali ya. Ya semua karena kemurahan Tuhan ya, bukan karena saya ganteng atau apa ya, tidak ya. Saya sih biasa-biasa aja. Entah kalau menurut istri saya ganteng ya puji Tuhan gitu kan. Kalau saya sih biasa aja, biasa ganteng maksudnya gitu kan. Gitu. Jadi berterima kasih sekali terutama pada Tuhan Yesus ya. Kalau saya merenungkan 20 tahun pernikahan ini bukan hal yang mudah. Karena banyak yang di bawah 20 tahun penuh intrik, akhirnya tidak akur, tidak tahu bagaimana penyelesaiannya, karena bersikukuh pada pendirian masing-masing. Karena kalau dalam pernikahan saling egonya muncul, terus mempertahankan egonya nggak bisa, ya harus saling memahami, mengerti. Ya menikah seperti itu ya, menikah itu. Makanya kalau bagi Yudsion yang akan menikah, pikirkan baik-baik, nggak sekedar langsung menikah. Perjuangan Anda akan berliku-liku. Ya, tapi enggak apa-apa. Yang mau niat nikah ya nikah saja, enggak masalah. Kalau ada problem, ada masalah dalam keluarga, gampang datang aja ke Yangti, ya curhat ke Yangti. Yangti siap konseling 24 jam. Tapi aja tengah wengi waya turu ya. Ya ada jam-jamnya konseling, silakan. Ada masalah dalam keluarga, saya juga konseling sama Yangti. Kalau ada masalah dengan istri, enggak apa-apa. Dengan orang tua kan. Ya, daripada konseling dengan tonggo-tonggo, tambah gak karu-karuan, ya toh? Mending kepada Yangti. Yangti kan ahli pernikahan, konselor gitu kan. Ya. Kok bisa jadi konselor pernikahan? Apa didikannya? Didikannya langsung pengalaman. Enggak pernah kuliah. Tapi maknyus nasihatnya. Iya gitu ya. Puji Tuhan ya. Terima kasih juga Yangti sudah membimbing saya dan istri selama pernikahan ini dan terus bimbing kami ya. Jangan bosan-bosan ngandani saya terutama ya. Jangan bosan-bosan ya. Kalau bosan aku sing repot ya. Enggak apa-apa. Terima kasih untuk semuanya ya. Oke, sekarang kita akan belajar lagi firman Tuhan. Lagi saya katakan bahwa kita hidup butuh firman. Karena tanpa firman bagaimana keadaan kita? Enggak bisa. Bahkan Rasul Paulus pun dengan tegas mengatakan butuh firman. Dan firman itu sebagai sumber kehidupan. Ya, Filipi 2 ayat 16. Mari kita baca dulu ya. Filipi 2 ayat 16 ya. Silakan berdiri yang di gereja, yang di rumah kalau mau berdiri ya silakan, enggak apa-apa. Tapi kalau capek ya duduk aja, yang di rumah ya di rumah. Ya, mungkin habis kerja, ya, ngelembur, hari libur ngelembur jadi capek ya. Duduk aja enggak apa-apa. Filipi 2 ayat 16, mari kita baca bersama-sama untuk kita belajar pada malam hari ini. 1, 2, 3. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Amin. Paulus dengan tegas mengatakan ya, sambil berpegang pada firman kehidupan. Kenapa enggak cukup hanya firman saja? Kok dikatakan ada firman kehidupan? Kok enggak firman apa? Ya karena bagi Paulus firman Allah itu menghidupkan. Firman Allah itu hidup, bukan mati. Jadi perlu kita cermati untuk semuanya, keluarga Sion juga kita perlu memahami bahwa firman Allah itu menghidupkan, bukan mematikan. Manusia bisa berubah ya karena teguran firman, berarti menghidupkan dari sikap yang lama kepada sikap yang baru. Saat menderita, gelisah, begitu mendengar firman, ada suatu kebangkitan. Firman menghidupkan. Dalam kesusahan,
ada firman yang bikin suatu penghiburan, hati yang gembira adalah obat. Setelah membaca itu kok rasanya hatiku bersemangat, bersukacita. Berarti firman Allah menghidupkan. Jadi jangan lepas dari firman pengajaran, jangan lepas dari firman kehidupan. Ini sangat-sangat perlu dalam hidup kita. Ya, pertama bahwa kita perlu pegang firman agar nggak dipengaruhi ya oleh iblis. Ingat, iblis itu setiap hari akan mengganggu kita, akan juga menggoda kita, bahkan terutama akan mengganggu pola pikir kita. Iblis itu paling mengerti bahwa manusia lemah di pikiran. Hari libur, ngapain ke gereja? Saatnya jalan-jalan ini. Itu pikiran loh. Iya toh, tanggal merah, ngapain ibadah? Nah jalan-jalan, waktunya jalan-jalan. Kalau yang lain diistilahkan, payah halan-halan gitu kan. Gitu. Ayo halan-halan gitu kan. Nah, ini persimpangan pola pikir loh. Antara yang satu di gereja, satu kelompok di gereja, yang lain entah di mana gitu. Nah kalau kita mengetahui pentingnya firman pengajaran, hari libur aku akan atur waktu. Dari pagi sampai sore aku akan entah di mana wis. Oblo, organisasi Bapak Lali Omah wis. Nanti keliling ya, sore pulang. Apa ibadah. Nah, berarti memanajemen waktu. Lah kebablasan nih, aku lali. Ya wis lah, minta ampun sama Tuhan Yesus ya. Itu pola pikir, mudah loh. Pokoknya hari libur itu tidak jamin, oh kalau libur mesti banyak yang di gereja. Belum tentu. Live streaming kok, puji Tuhan kalau live streaming. Ya. Lagi saya tidak tahu ya, tapi Tuhan tahu. Dan bersyukurlah bahwa di hari libur ini kita manfaatkan dengan kita beribadah. Entah kalau yang bekerja saya tidak tahu, karena pekerjaan di dunia kan sekarang bisa terbagi 3 shift ya, apalagi di perusahaan atau retail ya, supermarket bisa 3 shift bergantian, bahkan saat tanggal merah pun harus masuk ya. Tapi mari kita mengatur waktu kita. Tuhan berikan kita hikmat untuk bisa mengatur hidup kita. Kalau toh hari ini tidak bisa ibadah, bisa diatur waktu yang lain. Yang penting jangan lupa ibadah. Jangan lupa ibadah. Di tengah-tengah kondisi saat ini, jangan lupa ibadah. Kalau ingin dikuatkan, ingin dipelihara Tuhan, Tuhan katakan, mendekatlah. Bagi yang mendekat, akan kenyang dengan kebaikan. Mazmur 65 ayat yang kelima itu. Jika kita dipanggil untuk mendekat, mendekatlah. Ya. Kita baca saja ya, gitu ya. Karena penting ini ya, bahwa kita mendekat itu tidak sia-sia, tapi kenyang dengan kebaikan. Mazmur 65 ayat yang kelima. Kita baca saja ayat itu ya. Mazmur 65 ayat yang kelima. Ya. Mazmur 65 ayat yang kelima. Mari kita baca. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Amin. Jadi kalau kita mau datang beribadah, mendekat kepada Tuhan, maka Dia tidak akan menyia-nyiakan usaha kita. Kita akan kenyang dengan kebaikan, terutama kebaikan rohani. Kebutuhan rohani itu juga penting, bukan hanya jasmani. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang kusampaikan. Jadi kita jangan terlena dengan perkara jasmani. Jangan terlena. Ya, kan iblis pun bisa mengacaukan hidup kita dengan pekerjaan kita. Hati-hati, pokoknya iblis itu setiap hari akan mengejar terus kelemahan kita di mana. Dengan adanya firman yang menghidupkan, firman kehidupan, kita bisa membentengi diri kita dari pengaruh-pengaruh iblis agar tidak tersesat. Allah menghendaki ada keseimbangan, ya. Secara jasmani silakan bekerja, saya juga bekerja secara jasmani, secara rohani saya juga bekerja. Saya kerjaannya double, ya. Kadang kalau ditanya teman-teman saya, lalu siapa kerjaannya? Saya tuh kerja di 2 alam, loh kok bisa? Iya, saya jasmani dan rohani. Kalau Sabtu Minggu jenengan bisa istirahat, saya malah kerja. Loh iya, ngurusi gereja. Oh iya. Jadi saya itu kerja di 2 alam coba. Alam jasmani dan rohani. Jadi Senin sampai Minggu kerja terus ya. Otak tidak pernah berhenti.
Tapi bersyukur ya, Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, ini yang paling penting. Bisa menyampaikan firman, ini berkat yang luar biasa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaan dari Bapa, itu berkat yang luar biasa bagi saya. Saya kalau selesai berkhotbah itu berterima kasih sama Tuhan Yesus. Ya. Siapalah aku ini Tuhan, Engkau pakai untuk menyampaikan firman pengajaran. Saya bersyukur sekali. Saya hamba yang tidak berguna, harus menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Dan begitu selesai saya berkhotbah, inilah makananku, inilah berkatku. Ya, puji Tuhan ya, haleluya. Tetap berpegang pada firman ya, penting sekali. Dan yang mengutamakan firman berarti mendekat kepada Tuhan, yang mendekat akan kenyang dengan kebaikan. Dan pada malam hari ini kita akan dikenyangkan dengan berkat rohani. Ya, berkat firman itu mengenyangkan kita. Kita punya bekal yang luar biasa. Allah akan menuntun kita dengan firman-Nya. Kita akan diingatkan. Kita akan dikoreksi kesalahan-kesalahan kita. Supaya nantinya hidup kita tidak bercacat dan celah. Kalau kita akan menuju ke Yerusalem yang baru menjadi mempelai Kristus, itu tujuan utama kita. Goal kita yang utama di sana. Dan sebelum mengarah ke sana, kita perlu diproses dulu. Firman pengajaran akan memproses kita. Dan pada malam hari ini kita akan diingatkan lewat Rasul Paulus supaya kita berpegang pada firman yang menghidupkan, atau firman yang memberi kehidupan, atau firman kehidupan. Ya, mengapa Rasul Paulus mengatakan kok butuh firman? Ya karena manusia butuh firman. Terutama dengan firman itu untuk menjaga kelakuan. Jadi Paulus katakan berpegang pada firman kehidupan. Mengapa? Karena manusia butuh firman untuk apa? Menjaga kelakuan. Kalau tanpa firman, gimana keadaan manusia? Mazmur 119 ayat 9. Ini menunjukkan betapa pentingnya firman itu. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Dipersiapkan dulu, yang di gereja juga yang ada di rumah ya. Persiapkan, akan membaca. Mazmur 119 ayat yang ke-9. Mengapa butuh firman? 1, 2, 3. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi Paulus katakan berpegang pada firman kehidupan karena Paulus sangat tahu manusia itu butuh firman untuk menjaga kelakuan. Jika tidak ada firman, bagaimana keadaan kita? Amsal, sebentar kita ke sana. Amsal 29. Amsal 29. Mengapa sangat perlu firman itu di samping untuk menjaga kelakuan? Ya. Amsal 29 ayat 18. Amsal 29 ayat 18. Ya, kita baca 1, 2, 3. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Jadi poinnya adalah, mengapa Paulus katakan berpegang pada firman kehidupan? Kalau nggak ada firman, bagaimana langkah hidup kita, bagaimana sikap kita, bagaimana kelakuan kita? Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Beberapa minggu terakhir ini kita diberikan firman pengajaran tentang bagaimana bersikap yang baik dalam kehidupan berkeluarga. Bagaimana menjadi istri yang berakal budi. Ya. Bagaimana? Sudah praktek belum istri yang berakal budi? Sudah ya. Tapi belum semua. Tidak apa-apa, minimal 1 dilakoni. Kalau semua ya wabot. Makanya ini ya. Kayak istri yang sempurna gitu loh ya. Tapi itu tujuan kita. Dan semua ada di firman Tuhan. Dan saya menyampaikan semua firman. Alkitabiah. Saya tidak ngarang-ngarang, nggak ngambil dari buku yang lain. Bahkan kaum pria pun juga menjadi pria sejati. Sudah belajar jadi pria sejati? Puji Tuhan, hanya Pak Supri menjawab. Dan saya ikut juga, ya. Pria sejati bisa mengasihi istri, bisa memahami istri, menyayangi istri dan anak-anak. Pria sejati. Dan tidak mudah menyakiti hati istri, itu pria sejati. Nah, bisa dilihat di YouTube yang saya sharekan di grup itu, ada di linknya YouTube, klik aja nanti bisa tahu bagaimana pria sejati. Sengaja setiap ibadah saya masukkan ke YouTube dulu, baru nanti saya sharekan di grup. Maksud saya untuk mengurangi memori dari handphone masing-masing. Karena kalau langsung video pasti akan berat, itu kan? Karena tidak semua handphone itu yang dimiliki
lokasi memorinya mumpuni. Ada yang ngeri-ngeriin handphone gitu loh. Bisa lemot muter kamari-mari ya itu. Makanya saya taruh di YouTube dulu. Saya pindahkan ke YouTube, baru saya taruh di grup. Kalau diklik tinggal lihat, enggak ganggu memori karena ikut YouTube. Nah, untuk ibadah saat ini juga nanti akan saya sekan di YouTube dulu, baru besok siang ya. Kalau enggak besok siang ya besok-besoknya siang karena banyak besok ya. Ya. Pokoknya besok gitu kan ya. Ya. Haleluya. Oke, ya. Jadi manusia butuh firman ya, dan kita juga firman, saya juga butuh firman. Supaya langkah saya tidak sembarangan, tidak liar. Dalam bahasa Jawa dikatakan, yen orang wangsit manusia dadi umbaran. Ada firman saja manusia banyak yang melanggar, apalagi enggak ada. Ada firman, bahkan umat Allah yang dikatakan percaya Yesus pun, itu belum semuanya jadi pelaku firman loh. Dia percaya Yesus, iya, tapi jadi pelaku firman, rasanya nanti dulu. Dia masih senang dengan menjadi hal-hal yang lama-lama. Masih suka ke duniawian, masih enak gitu. Urip pisan aja sorone, wah ini nyaman. Ya itu pola pikir yang sangat sederhana sekali, dangkal banget ya. Justru karena hidupnya sekali, hanya sekali, kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Memang kata surat Ibrani, hidup sekali dan berikutnya dihakimi. Seperti rumput, bahkan seperti uap hidup itu. Sudah saya sampaikan tuh arti hidup itu. Seperti uap. Tak uap, belum. Seperti itu hidup. Nah kalau enggak diisi dengan hal-hal yang baik, bagaimana? Jadi Paulus ini sangat kokoh sekali dalam memegang firman kehidupan. Karena dengan firman itulah Paulus dan juga jemaat yang digembalakan, juga termasuk kita di akhir zaman ini. Dengan firman itu kita akan melangkah mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu menjaga kelakuan, ini penting ya. Menjaga kelakuan itu, kalau orang menjaga kelakuan berarti dia mengarah kepada hidup dalam kebenaran. Dan orang yang di dalam kebenaran maka dia mau hidupnya diperbaharui. Kolose 3 ayat 10. Kolose 3 ayat 10. Kolose 3 ayat 10 ya. Kolose 3 ayat 10 ya. Dipersiapkan, kita akan membaca bersama-sama ya. Diberkatilah yang membaca. Itu Wahyu 1 ayat yang ketiga ya. 1, 2, 3. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Terus-menerus diperbarui. Kata terus-menerus itu tidak sekali, 2 kali. Nah, mengapa kok firman Allah selalu ada setiap kali kita ibadah? Itu bagian memperbarui terus-menerus. Berarti kan kata terus-menerus. Jadi orang diperbarui, gak cukup hari Minggu selesai, berikutnya tidak ada firman lagi, tidak bisa. Karena Allah paham juga bagaimana manusia. Iya, karena kita kan ciptaan Allah. Jadi Allah tahu sifat kita. Kadang kita lupa. Minggu terima firman, Senin lupa. Maka Selasa ada ibadah dan ada firman. Diperbarui lagi. Selasa terima firman, khususnya kaum wanita, Sion Women Community. Ya, kerennya bahasa Inggrisnya begitu. Kalau bahasa gampangnya, ya kumpulan wanita Sion gitu ya. Ya, itu bahasa gampangnya. Rabu mungkin terlena dengan hal duniawi, Kamis PA kita baca firman lagi, diperbarui. Bukan setiap pagi kita bisa membaca firman, diperbarui terus-menerus. Jadi ungkapan terus-menerus ini continue, makanya jangan bosan diperingatkan oleh firman pengajaran. Seperti hanya kalau orang tua menasihati anak. Kadang berkali-kali dinasihati dengan hal yang sama. Kenapa kok sama? Berarti sifat yang sama belum berubah, makanya orang tua kasih nasihat hal yang sama. Kalau si anak sudah berbuat yang baik dari kesalahan yang itu, nggak mungkin nasihatnya sama kan? Pasti beda. Jadi kalau anak-anak terima nasihat dari orang tua, kok nasihatnya tetap toh? Berarti kesalahanmu sama. Firman Allah juga begitu. Dan Allah tahu ada manusia yang bebal. Tahu bebal kan? Nah, apa itu bebal? Nah, mock and the kong itu. Mokong ya.
Ya, bahasa lebih keren lagi, nyun sewu, ndablek itu ada dan terus diberi firman. Dan jikalau dengan firman tidak bisa, maka Allah menyiapkan malapetaka besar seperti Niniwe. Bersyukur Niniwe segera bertobat, firman dari Yunus. Jika tidak, kena. Terus menerus. Hidup kita juga begitu, diperbarui terus menerus. Sampai nanti Yesus datang, kita proses diperbarui terus. Jadi jangan bosan, terus diingatkan. Setiap pribadi kita akan terus diingatkan. Kamis datang, loh aku kok kena ya? Berarti Allah mau memperbarui hidupmu, bersyukurlah. Sabtu datang, lagi lo tek, wis kena loh, kena. Kok kenapa lagi lo kena? Ya karena datangnya pas firman dimulai. Iya itu kan, jadi pujian gak ikut pas firman lo kok kena itu. Ya. Minggu datang kena lagi. Berarti itu Allah sangat memperhatikan kita. Engkau berharga di mataku. Nah karena berharga, Allah tidak mau kita cacat. Namanya berharga, Allah tidak mau kita cacat. Makanya kita dijaga, diperbarui terus menerus. Barang, benda yang dijaga betul-betul, itu pemiliknya tidak mau dia lecet. Pasti akan diperbaiki, dilapis terus menerus. Gitu. Kalau punya barang misalkan emas, misalkan ya, punya emas ya, berapa kilo emasnya? Bu Andiono ada emas berapa kilo Bu Andiono? Ada 5 kilo? Ada ya, oke. Itu nggak mungkin dikleler toh. Dilapi. Cukup dilapi Senin tok. Terus tahun depan dijuarno gitu. Dilapi lagi kan? Terus menerus gitu. Demikian juga rambut. Keramas cuma sekali tok setahun. Gimbal pasti akan continue kan? Diperbarui. Itulah hidup kita. Makanya dikatakan diperbarui terus menerus. Jadi jangan bosan diperingatkan oleh Allah. Saya justru malah senang kalau saya kena firman itu. Berarti Allah memperhatikan kehidupanku. Anak yang kukasih, kutegur dan kuhajar. Wahyu 3:19 mengatakan itu. Saya justru bangga kalau ikut ibadah kena firman Tuhan. Terima kasih. Aku dikoreksi lagi. Terima kasih Tuhan. Berarti Allah memperhatikan hidup kita. Bersyukurlah ya, Keluarga Sion. Kalau kena firman, ya kita mau diingatkan selalu. Ya. Jangan tersinggung. Kalau orang gampang tersinggung kena firman, berarti rohaninya masih anak-anak, belum dewasa. Masih ingin hal yang seperti air susu segala macam. Tidak mau yang keras-keras, tidak mau. Gak kuat untune, oke lah. Gitu. Tidak, itu. Ya. Makanya makin dewasa rohani ya makin keras makanannya. Gak mungkin kan kalau SMP bubur terus kecuali kalau sakit. Kalau anak-anak ya bubur meningkat lontong ya. Gitu. Kemudian meningkat lagi ya sego jagung ya. Meningkat lagi tidak tahu sego apa lah pokoknya. Gak mungkin kan yang lunak terus. Karena pertumbuhan ini penting. Nah firman pengajaran juga begitu. Kalau kita ingin meningkat kerohanian kita, ya harus mau digembleng terus. Diperbarui terus menerus. Gitu. Jadi kalau yang setia ibadah bersyukurlah. Berarti Keluarga Sion siap untuk dipoles terus menerus. Makin licin. Emas itu gak cukup sekali digosok. Ya. Kalau ingin celing harus digosok terus. Gitu. Pedaan cukup pisan. Halo yang wanita, kaum pria jangan jawab. Pedaan cukup sekali. Bendino kan. Kalau merek ya terserah lah. Ono sing kiluan apa kan murah atau apa-apa. Tiap hari kan. Terus menerus. Jadi saya berikan gambaran untuk memudahkan pemahaman bahwa mengapa kok terima firman terus ya diperbarui terus menerus. Itulah firman yang menghidupkan. Ya. Firman kehidupan itu menghidupkan karena firman berguna untuk menjaga kelakuan. Orang yang terjaga kelakuannya, dia hidup di dalam kebenaran. Dan orang yang hidup di dalam kebenaran, dia memasuki kehidupan yang baru. Jadi Paulus betul-betul jeli sekali butuh firman kehidupan. Efesus 4, 23, 24. Ini saya sampaikan urut-urutannya dulu, nanti baru kita masuk ke mengapa harus ada firman kehidupan ya. Supaya kita lebih mudah untuk memahami firman Allah, firman pengajaran ya. Kita baca dulu Efesus
ayat 23 sampai 24 ya. 1, 2, 3. Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kehidupan yang baru. Firman kehidupan. Jadi Paulus perlu firman. Dan mengapa kita perlu firman? Supaya menjaga kelakuan kita. Menjaga kelakuan kita berarti harus siap untuk diperbarui terus-menerus. Namanya kelakuan, kadang juga kelakuan kita nggak baik. Kadang tingkah laku kita nggak baik. Nah, dengan adanya firman, kita akan dijaga, diingatkan dengan firman. Ayo, kamu harus berbuat apa? Ya Tuhan, ampuni hamba-Mu. Iya, ini. Gitu. Nah, orang yang mau terus-menerus diperbarui, berarti dia mempersiapkan diri masuk dalam kehidupan yang baru, supaya kamu dibaru di dalam roh dan pikiranmu. Karena sikap manusia itu dari pola pikir. Mengarah kepada hati tentunya. Hati, pola pikir. Kalau pola pikirnya buruk, itu sikapnya juga buruk. Kalau pikirannya bersih, sikapnya juga bersih. Bahkan sifat manusia itu bisa ditentukan dari pola pikirnya. Bahkan kesabaran. Orang yang sabar itu bisa muncul dari pikiran yang jernih. Jadi pikiran yang jernih itu juga bisa memunculkan kesabaran. Tapi kalau orang pikirannya kacau, kalut, itu nggak bisa sabaran. Muring-muring terus berarti pikirannya kacau, muter, loading terus. Ya itu sinyalnya lemah gitu kan. Nah, jadi orang yang pikirannya jernih itu bisa juga sabar loh. Saya merenungkan itu. Hubungan antara pikiran yang jernih dengan kesabaran. Beberapa hari ini saya merenungkan itu ya. Saya balik. Berarti orang yang sabar itu dari pola pikir yang jernih. Saya balik lagi. Berarti kalau orang pikiran jernih bisa sabar. Beberapa hari ini saya merenungkan itu. Hubungan antara pikiran yang jernih dengan kesabaran. Apa ya gitu. Itu mengganggu dalam pola pikir saya. Ya. Nggak tahu sampai kapan akan saya renungkan itu ya. Bahwa orang yang pikirannya jernih bisa sabar. Dan orang yang sabar berarti pikirannya jernih. Saya pikir ya tepat juga. Karena orang kalau pikirannya kalut gak mungkin bisa sabar. Itulah kehidupan yang diperbarui terus menerus. Dan setelah kehidupan diperbarui, ya terus menerus diperbarui, menuju kepada supaya tidak bercacat dan celah. Itu urutannya ya. Paulus katakan berpegang pada firman kehidupan. Mengapa butuh firman? Untuk menjaga kelakuan. Dan untuk menjaga kelakuan itu mempersiapkan diri masuk dalam kehidupan yang benar. Nah, untuk masuk dalam kehidupan yang benar atau kehidupan yang baru harus mau diperbarui terus menerus. Dan kalau diperbarui terus menerus berarti kehidupannya tak bercacat celah. Benda yang diperbarui terus menerus dia tidak akan bercacat celah. Yang punya sepeda motor misalkan, kalau kotor dibersihkan lagi, dia nggak bercacat celah. Kita baca dulu. Efesus 5 ayat 27. Efesus 5 ayat 27. Ini secara kronologisnya ya, jadi berurutan. Mengapa pentingnya firman kehidupan itu yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi ya. Efesus 5 ayat 27, 1, 2, 3. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. Ini yang menjadi kerinduan Tuhan. Mengapa kita perlu firman? Supaya nantinya hidup kita tidak bercacat dan celah. Dan setiap orang yang tidak bercacat celah itu dambaan. Sampai-sampai Kidung Agung mengatakan, apa itu? Kita baca ya. Pentingnya tak bercacat celah ini. Kita baca Kidung Agung. Ini singkat, padat, jelas ini Kidung Agung 4 ayat yang ke-7 ya. Yang wanita bisa bangga membaca ayat ini ya. Jangan dipersiapkan.
Kidung Agung 4 ayat yang ke-7. Betapa pentingnya tak bercacat celah. 1, 2, 3. Engkau cantik sekali manisku, tak ada cacat celah padamu. Waduh, betapa indahnya kalau kau wanita sudah cantik, manis, dan tak bercacat celah. Bagaimana seorang pria mendapati wanita seperti ini? Bangga enggak? Kaum pria, saya minta kejujuran Anda. Bagaimana sikapnya kalau melihat cantik, manis, dan tak ada cacat celah padamu? Waduh, inilah yang menjadi tujuanku. Aku menantikan engkau bertahun-tahun. Engkaulah tulang igaku, tulang rusukku ketemu. Karena engkau cantik sekali manisku, tak ada cacat celah padamu. Inilah nanti mempelai Kristus ya seperti ini. Tidak ada cacat celah. Dan kita perlu mengoreksi hidup kita ini, membenahi hidup kita ini, memperbarui diri kita ini supaya tidak bercacat celah. Secara jasmani orang berlomba-lomba agar tidak bercacat celah. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki berlomba-lomba, biaya berapa juta digelontorkan demi untuk tidak bercacat celah. Tapi jangan lupa rohani juga perlu supaya tidak bercacat celah. Harus ada keseimbangan dong. Orang rela ya puluhan juta dikeluarkan loh demi untuk dari ujung rambut sampai ujung kaki. Demi tampil untuk kemana perlu wig. Wah, punya wig sampai 10 juta, 25 juta wig tok. Jadi setiap kali tampil bentuknya beda, warnanya beda. Wah, keren. Saya melihat ada seorang artis yang koleksi wig. Wih. Dan harganya sampai ada yang 50 juta wig tok. Digawe dipasang tekek nang kamar. Wih. Untung suaminya enggak kaget kok akeh kepala jejer ngono ya. Lampu mati moro akeh kepala jejer ngono ya kaget. 50 juta. Wanita Sion punya wig yang 50 juta. Tersenyum penuh arti. Nek kayak blonjo bagus, itu bagus sekali. Ya memang kebutuhan ya, kalau para artis kan perlu itu. Seret begini. Ini dalam satu penampilan bisa ratusan juta. Nah kalau pengacara senior itu ditanya harganya berapa, mulai ujung rambut sampai ujung kaki, bisa tembus ratusan juta. Berliannya itu sampai saking abotnya sampai ngomong ini, yo. Saking abotnya berlian, wah, gede berlian ini. Sepatunya satu setel itu, wah, jasnya satu setel bisa ratusan juta. Wih. Kalau saya ini murah meriah lah pokoknya bisa digawe gitu kan. Maksud saya adalah mereka berlomba-lomba menggelontorkan jutaan rupiah untuk tidak bercacat celah dalam penampilan jasmani. Tapi kita jangan lupa rohani kita, hidup kita perlu juga diperbarui agar tidak bercacat celah. Nah, mengapa Paulus begitu ngotot kepada firman supaya nanti ada suatu kebanggaan saat hari Kristus. Kita kembali ke Filipi 2. Jadi saya jelaskan tadi mengapa kok perlu firman. Karena tujuannya ya di Filipi itu juga, Filipi 2 ayat 16 tadi, ayat temanya ya. Filipi 2 ayat yang ke-16 tadi. Kita baca ulang ya. 1, 2, 3. Sambil berpegang pada firman kehidupan agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Jadi betapa pentingnya firman yang memberi kehidupan, firman kehidupan itu supaya nanti agar aku dapat bermegah pada hari Kristus. Waktu Yesus datang kembali yang kedua kali, kita bisa bermegah, bukan kesombongan tidak, tapi Yesus mendapati kita tak bercacat celah. Itu tujuannya. Ada suatu sukacita yang besar, ada suatu kebanggaan, aku bermegah pada saat hari Kristus. Karena aku sudah berlomba-lomba, bersusah-susah untuk tidak bercacat celah. Nah kita saat ini datang ibadah ini, mendengar firman, ini bagian berlomba-lomba dan bersusah-susah supaya nanti kita dapat firman untuk mengetahui apa toh kesalahanku agar diperbarui dan nantinya tidak bercacat celah. Jadi keluarga Sion saat ini yang datang ibadah ini berlomba-lomba dan bersusah-susah. Susah kan datang pada malam hari ini?
Susah enggak? Susah toh? Waktunya liburan loh. Iya toh? Ini aku saatnya keluar negeri Tiket sudah ada Gara-gara ada ibadah PA tak batalkan. Wih, keren itu. Ya. Besok aja tuh berangkat pagi ke Israel, sore pulang. Ya. Dekat Israel nyampe. Ya. Ini hari libur. Identik dengan harus halan-halan gitu kan. Nah, halan-halan. Tadi pagi sudah halan-halan? Atau wisata religi? Kalau Pak Simon wisata religi nggih? Nggih. Ini bagus, wisata keren, wisata horor. Pak Simon sama Mela. Rema juga ya? Ya. Bertiga, hobinya wisata religi. Nanti buka usaha, uji nyali. Ya. Luar biasa ya. Siang wisata religi, malamnya ibadah, itu keren, itu bagus sekali. Supaya nanti kita bangga saat hari Kristus, hidup kita tidak bercacat celah. Ini tujuan Paulus kepada jemaat di Filipi dan kita pada akhir zaman ini. Haleluya ya. Saya berterima kasih sekali ya bisa menyampaikan ini. Tuhan terima kasih bahwa pentingnya firman itu dalam kehidupan kita. Bahwa nanti saat dia datang yang kedua kali, kita siap. Tidak bercacat celah. Ya. Dikatakan tidak percuma berlomba-lomba. Tidak percuma bersusah-susah itu memang menjadi pelaku firman, menanggalkan manusia lama, perlu usaha. Kita datang ibadah ini, itu berlomba dan berusaha. Dan kita terima firman, itu perlu juga usaha. Enggak cukup terima firman, menjadi pelaku firman. Yang dikatakan menjadi pelaku firman, menanggalkan manusia lama, itu berusaha, itu bersusah-susah. Karena pola pikir yang lama diganti yang baru, itu kalau enggak ada niat yang sungguh-sungguh dari dalam kehidupan kita akan susah. Menanggalkan pola hidup lama itu akan berat sekali. Karena enak kok masih nyaman begini gitu. Susah loh, susah. Ibadah pertengahan minggu itu susah, nggak mudah. Beda dengan minggu. Itu berat. Itu. Ibadah pertengahan minggu seperti saat ini itu berat, bersusah-susah. Tapi kita berjuang supaya hidup kita dikoreksi oleh firman pengajar. Efesus 4 ayat 22. Ya. Efesus 4 ayat 22. Kita baca ya, 1, 2, 3. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Puji Tuhan, amin ya. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Saya tidak tahu kehidupan lama dari keluarga Sion apa. Kehidupan yang dahulu dari keluarga Sion apa, saya tidak tahu. Tapi kalau firman Allah mengatakan semalam hari ini, berarti Allah kembali mengingatkan kita, setiap pribadi, Bapak, Ibu, Youth Sion juga yang hadir, yang di gereja juga yang ada di rumah. Allah mengingatkan kita supaya menanggalkan manusia lama atau sikap hidup yang lama. Dan itu berlomba-lomba, itu bersusah-susah. Tapi jika kita berhasil menanggalkan manusia lama, itu enggak sia-sia. Maka aku bisa bermegah pada saat hari Kristus. Itu kebanggaan yang luar biasa. Nah, sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi. Mengapa adanya firman kehidupan itu harus ada dalam hidup kita? Apa yang bisa diwujudkan dengan adanya firman dalam kehidupan kita? Yang pertama, ada suatu ketaatan. Filipi 2 ayat 12a. Ya. Ketaatan ya. Jadi firman Allah itu akan membimbing kita kepada ketaatan ya. Filipi 2 ayat 12a saja ya. 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Ya, cukup itu aja. Hai keluarga Sion, hai Sion family yang kekasih, kamu senantiasa taat. Firman Allah itu mengajar kita supaya taat. Dan ketaatan itu diuji pada hal yang kecil dulu.
Kita diajar oleh firman pengajaran bagaimana setia kepada hal yang kecil. Kalau hal yang kecil kita nggak taat, gimana bisa hal yang besar akan kita dapatkan? Jelas tidak mungkin. Jadi semua ada prosesnya. Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10. Lukas 16 ayat 10 ya. Lukas 16 ayat 10 ya. Ya, mari kita baca. Ya, 1, 2, 3. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Jadi kesetiaan itu dari hal yang kecil dulu. Kasihan saya bisa begini tidak langsung. Lewat banyak sekali ujian hidup, banyak sekali proses yang harus saya lalui sampai saya seperti ini. Tapi semua karena kemurahan Tuhan. Nah, untuk kasihan juga yang lainnya. Kalau kita seperti saat ini, pasti akan dimulai dari hal yang kecil dulu. Nah, karena itu kita penting belajar setia, lakukan tugas kita dari hal yang kecil dulu. Kalau yang kecil aja nggak beres, yang besar pasti juga tidak ada kan karu-karuan. Terutama dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Belajar dari hal yang kecil dulu. Saya awal mula khotbah begini, ya sudah saya sharekan kepada kaum muda juga. Gak langsung seperti lancar begini. Awal mula tidak karu-karuan. Yang saya tulis dan yang saya ucapkan tidak nyambung sama sekali. Dan keringat muncul, ndredeg. Awal mula itu, saya nyampaikan firman di kaum muda. Kalau nggak salah itu pertama kali tentang pengharapan. Itu saya ingat betul. Nyampaikan firman di kaum muda, temanya pengharapan. Dan pada satu kalimat, saya ambil ilustrasi langsung lewat gelas. Dan di depan saya ini kebetulan ada gelas. Saya megang keder tangan kok ini. Saudara, saya berikan contoh. Iki keder, like goyang-goyang banyu nih. Ya apa? Jadi untuk pemula yang menyampaikan firman, kalau ndredeg itu enggak apa-apa, wis wajar. Aku yang ngalami. Goyang loh kayak begini. Tak kayak mana? Lah utai apa? Para penyampai firman. Kalau pertama kali saudara menyampaikan firman, ndredeg enggak karu-karuan, enggak apa-apa, terus saja. Makin sering menyampaikan akan terlatih. Jangan terus malas aku, gak bisa aku, bingung kabeh. Itu justru mengurangi nanti, tetap tidak apa-apa. Yang tak siapkan, tidak bodoh, tak sampaikan, wis gak apa-apa, alamiah, ndredeg awal-awal, gak semua lancar, gak mungkin semua lancar langsung. Kok nyampaikan firman, saksian, ndredeg gak karu-karuan kok. Wis tak persiapkan, melakukan ini, sok bahan hilang kabeh. Oh aku nanti tak saksi, wis direncanakan, aku saksi ini, nanti tak persiapkan dalam hati. Begini. Ayo saksi silakan, maju enggak yo. Biasanya orang gelisah mau maju mesti gini sih, tolong sih. Itu ketok gelisah. Nekat maju mulai. 1 langkah hilang 1 kata. 2 langkah hilang 3 kata. Sampai naketnya hilang kabeh. Saudara, saya diberkati Tuhan, terima kasih amin. Saksi apa mau pokoknya diberkati lah. Padahal persiapan wae. 1 langkah hilang 1 kata, 2 langkah hilang 3 kata. Tidak apa-apa. Karena kesaksian itu juga menyampaikan firman, berkat Tuhan. Jadi orang yang saksi itu berbagi berkat. Lewat kesaksian oleh seorang yang bersaksi bisa membuatkan iman yang lain dibangkitkan. Silakan saksi, tidak apa-apa. Penting banyak diberkati Tuhan toh, itu gak mungkin kalau. Karena berkat Allah setiap pagi itu. Memang saya memahami betul susah untuk bersaksi itu. Ya kalau memang susah untuk bersaksi bisa lewat batin saja tidak apa-apa ya. Kesini ngadeg menengo. Loh kok gak ngomong aku lewat batin gak apa-apa ya. Kini gak telepati kabeh meneng ini. Terus mari sudah puji Tuhan. Apa mbu? Telepati. Ya. Anak saya aja Samuel 16 tahun baru minggu kemarin saksi kok. Kemarin yo Samuel, saya kaget loh. Wih. Ya kan barusan berulang tahun dia saksi itu. Ya. Langsung 16 tahun baru kemarin
kamu udah saksi, langsung tak video. Tapi videonya nggak saya sharekan untuk publik, nggak. Saya bagikan kepada istri saya sama ke Yangti. Wah, itu aja heboh Yangti. Loh, Samuel saksi, kok dengaran? Waduh, heboh. Tak simpen video ini, tapi nggak saya sharekan nanti. Ya. Itu nggak mudah. Apa jamin anak pendeta iso saksi? Gorong karuan. Loh, gak, anak pendeta gak jamin saksi lancar. Iya. Nih kayak berbagai, saya mau saksi. Oh, saya tuh aku. Gini. Nggak apa-apa. Ya tetap semangat ya. Sam nanti saksi lagi Sam di kamu udah Sam. Ya nggak apa-apa. Makin terlatih ya nggak apa-apa. Loh, saya bangga. Saya tidak menyalahkan kok berapa enggak. Memang awal mula begitu, enggak apa-apa. Ya, harus dilatih juga bersaksi. Dan saya memang merindukan anak saya ini sambil bisa bersaksi untuk membagikan berkat kepada youth zone yang lainnya juga. Jadi kesaksian. Enggak main toh, gitu kan? Ya. Kesaksian, ya, puji Tuhan. Lukas 19 ayat 17. 1, 2, 3. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Loh, berkat besar kan? Orang yang setia pada perkara kecil dan menyelesaikan pekerjaannya, pasti ada berkat yang berlimpah dalam kehidupannya. Yaitu diberikan perkara yang besar, itu berkat. Semua saja pelayan pekerjaan Tuhan, setia dalam hal yang kecil dulu, telateni dulu, nanti pasti akan meningkat pelayanan saudara semuanya. Di dalam pekerjaan jasmani pun, di pekerjaan secara jasmani pun sehari-hari, kalau misalkan seorang karyawan setia pada perkara kecil dan selalu beres, pasti pimpinannya akan tahu, akan diberikan tugas lagi, pasti. Jadi kalau tugas bertambah itu berarti pimpinan percaya kepada Anda, bersyukurlah. Wah, tambah berat, ya memang tambah beban, tambah berat itu pasti nggak mungkin. Kalau tambah beban tambah enteng nggak mungkin. Tapi nilai kepercayaan itu yang utama. Dipercaya itu nomor 1. Dan jika kita dipercaya untuk melakukan suatu tugas itu luar biasa. Kebanggaan yang luar biasa. Makanya lakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Berarti Allah punya rencana besar dalam kehidupan kita. Kalau kita setiap perkara kecil dilihat oleh Allah, ini tak kasih lagi perkara yang besar. Berarti Allah percaya kepada kita. Itu hal yang luar biasa. Ketaatan ya. Jadi firman itu akan mengajar kita soal ketaatan, perubahan. Firman akan mengajar kita kepada suatu perubahan. Firman kehidupan mengarahkan kepada suatu kehidupan yang baru supaya ada perubahan. Roma 12 ayat 2. Ya. Roma 12 ayat kedua. Ya. Firman kehidupan mengajar kita untuk adanya perubahan. Tadi yang pertama adalah ketaatan ya. Roma 12 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Namanya kehidupan baru kan dari lama. Nah, kehidupan lama kepada kehidupan yang baru itu adalah suatu perubahan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, maksudnya jangan serupa dengan hidup yang lama, tetapi berubahlah. Firman kehidupan akan mengarahkan kepada kita kepada suatu perubahan seperti yang Tuhan kehendaki. Dengan adanya perubahan itu, kita mau belajar melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Allah menghendaki hidup kita ada suatu perubahan. Itu kehendak Allah. Efesus 6 ayat 6. Efesus 6 ayat 6. Ya. Satu, dua, tiga. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Kalau kita mau menanggalkan manusia lama,
dan menuju kepada kehidupan yang baru, sikap yang baru, cara bertutur kata yang baru, cara perbuatan yang baru, itu bagian dari melakukan kehendak Allah. Kita bandingkan 1 Yohanes 2 ayat 17. 1 Yohanes 2 ayat 17. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17 ya. 1, 2, 3. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Firman kehidupan mengajar kita untuk melakukan kehendak Allah. Mengapa? Karena setiap orang yang melakukan kehendak Allah hidup. Rohaninya hidup, sikapnya hidup, perbuatannya hidup. Hidup itu artinya berguna. Orang ini hidup, berarti dia bisa berguna. Mati itu tidak berguna. Ada orang hidup tapi mati rohaninya, itu enggak berguna. Kalau orang ini hidup juga harus hidup rohaninya supaya berguna. Ada orang hidup, ada kita ini urip, tapi sikapnya tidak pernah menjadi berkat. Dia hidup bernafas, bahkan gede nafasnya gitu. Tapi sikapnya tidak pernah menjadi berkat, itu berarti dia mati rohaninya. Ini sangat berbahaya sekali. Justru mati rohani itu sangat berbahaya sekali dalam kehidupan kita. Karena itu sangat penting firman kehidupan. Yang kedua, yang ketiga, apa? Dari firman kehidupan yang bisa diwujudkan, dapat melayani dengan segenap hati. Firman Allah mengajar kita supaya melayani tanpa persungutan dan perbantah-bantahan. Filipi 2 ayat 14 ya. Filipi 2 ayat 14. Ya. Filipi 2 ayat 14 ya. Ya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantahan. Bagaimana pelayan Tuhan dalam melakukan pekerjaan Tuhan? Bersungguh-sungguh, berbantah-bantahan. Waduh, ini aku gak wayai, aku enak nyantai-nyantai. Wah, ganteng ini, waduh. Yes. Namanya prajurit itu siap sedia. Ya, terima kasih Mentari ya. Ya, itu tugas mendadak dari Mentari. Ya, berhak dapat hadiah Kidung Agung 4 ayat 7 tadi. Engkau cantik, engkau manis. Ya. Langsung boleh ndelok kaca. Oh ya apa. Ayo. Keren, duet langka bersejarah, makanya tak foto tadi. Lu nggak pernah duet loh sama putrinya, bunda sama anaknya nggak pernah duet. Tadi ini kehendak Tuhan. Allah mau menyatukan ini semuanya, keren. Tak foto, tak upload nanti, tenang aja. Wah, sejarah terjadi. Dan bajunya keren, merah biru, harusnya hijau dan kuning, setopan nih. Keren, seneng ya. Mentari Angela Wahyu Edi Tanaya, disingkat Mentari Awet ya. Mentari Angela Wahyu Edi Tanaya itu namanya. Saya singkat Mentari Awet, selesai sudah ya. Terima kasih ya, Tuhan memberkati. Asik ya. Ya. Jadi memang all round ya, sakwaya-waya dibutuhkan berangkat ya. LCD kosong, telepon budal wis cedok omae soalnya. Aduh bingung soalnya. Jadi ini kayaknya gak ada job pasti, freelance. Jadi Mentari ini freelance ya. Tergantung job ya. Lah apa kaum wanita kalau telepon datang langsung cet. Wes, terima kasih. Terus ini kemarin ya Mentari. Ono kamar kosong nang ndukur ya. Ya. Haleluya. Oke. Tuhan berkati ya. Ya, oke, puji Tuhan. Kita baca dulu Efesus 6 ayat 15 ya. Oke. Satu, dua, tiga. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera.
kerelaan. Jadi firman kehidupan itu mengajar kita supaya dalam melayani Tuhan harus ada kerelaan, tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Segala hal yang didasari persungutan itu tidak menyenangkan hati Tuhan, ya. Persungutan itu sama dengan keterpaksaan. Kalau melayani dengan terpaksa itu tidak menyenangkan hati Tuhan dan tidak bisa menjadi berkat. Sia-sia dong pelayanan kita nanti. Ya. 2 Korintus 9 ayat 7. Ya. 2 Korintus 9 ayat 7. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Ya. 1, 2, 3. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lagi-lagi masalah kerelaan, memberi, mendukung, memberikan sesuatu, memang harus rela. Memberikan hidup untuk melayani, harus rela. Semua itu kalau didasari kerelaan, itu hasilnya akan memuaskan. Tapi jika dengan keterpaksaan, hasilnya akan tidak seperti yang diharapkan dan tidak menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga sekarang, tidak terpengaruh dosa. Mengapa pentingnya firman kehidupan? Supaya kita tidak terpengaruh oleh dosa. 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 2. Ya, 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 2. Pentingnya firman kehidupan, ya. Supaya kehidupan kita tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang menyesatkan. 1, 2, 3. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Roh-roh penyesat, ajaran-ajaran menyesatkan. Kalau kita tidak ada firman, pikiran kita mudah dipengaruhi hal yang menyesatkan. Dan di akhir zaman ini banyak hal yang menyesatkan. Karena itu bentengilah hidup kita ini dengan firman pengajaran, firman kehidupan, supaya tidak terpengaruh oleh hal-hal yang menyesatkan. Dan iblis akan terus berusaha menyesatkan hidup kita. Waspada, ya. Iblis akan menyerang pola pikir kita. Dan untuk bisa mempertahankan diri kita, ya, dengan firman. Kalau enggak ada firman, kosong hidup kita. Nah, kalau kosong hidup kita, wah, itu makan empuk iblis itu, ya. 2 Tesalonika 2 ayat 10. 2 Tesalonika 3 ayat 10. 2 Tesalonika 3 2 Tesalonika 2, ya. 2 Tesalonika 2 ayat 10, ya. 1, 2, 3. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Perhatikan, ya, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Tidak menerima kebenaran karena pola pikirnya sudah dipengaruhi hal-hal yang menyesatkan. Karena hidupnya sudah dipengaruhi hal yang menyesatkan, sehingga mereka tidak menerima kebenaran. Firman kebenaran ditolak karena hidupnya sudah banyak dipengaruhi hal yang menyesatkan. Waspada, lokasiun. Waspadalah. Di akhir zaman ini harus waspada. Tipu daya iblis, setan-setan akan terus berusaha mengganggu kehidupan kita. Sebab itu setiap hari isi diri kita dengan firman pengajaran. Setiap hari isi dengan firman. Setiap hari isi dengan doa, doa dan firman, agar kita kuat menghadapi tipu daya iblis. Yang berikutnya, apa yang bisa terwujud dengan adanya firman kehidupan? Bisa mengucapkan syukur. Orang yang ada firman dalam hidupnya bisa bersyukur loh, bisa.
Tapi kalau nggak ada firman, persungutan terus, perbantahan terus, mengeluh terus, berarti nggak ada firman kehidupan. Tidak ada firman yang menghidupkan. 1 Tesalonika 5:18 ya. 1 Tesalonika 5:18. Ya. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Bersyukur saat semuanya tersedia, bisa dengan lancar kita bersyukur. Tapi kalau tidak sesuai yang kita harapkan, bagaimana? Dan setiap orang pasti ada tantangannya. Setiap orang pasti ada tantangannya, harus kita tahu itu. Baik yang rohaniwan atau jasmaniwan sama saja pasti ada tantangannya. Hamba Tuhan pun ada tantangannya. Karena itu dikatakan mengucap syukur dalam segala hal. Rogasion, kalau saat ini kondisi kita kurang begitu baik, merasa kok enggak seperti yang diharapkan, firman Allah pada malam hari ini mengingatkan kita, bersyukurlah. Tuhan itu baik dalam segala keadaan. Jadi jangan mengira, oh kondisiku gak baik berarti Tuhan itu jauh dari aku. Tidak. Kondisi apapun kita saat ini, Tuhan tetap baik. Jangan pernah meragukan kebaikan Tuhan. Dia baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sikap bersyukur harus menjadi gaya hidup. Lifestyle kita bersyukur. Apapun kondisinya, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Efesus 5 ayat 20. Efesus 5 ayat 20 ya. Efesus 5 ayat 20 ya. 1, 2, 3. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Amin. Ya. Sudah bersyukur hari ini? Sudah ya, puji Tuhan. Bukan hanya hari ini, besok juga harus bersyukur. Tapi yang jelas, setiap hari harus bersyukur. Karena itu kalau Yesaya 38 kita baca, itu berlaku setiap hari. Yesaya 38 ayat 19a. Yesaya 38 ayat 19a. Ya, kita baca ya. Yesaya 38 ayat 19a. 1, 2, 3. Tetapi hanyalah orang yang hidup, dialah yang mengucap syukur kepadamu seperti aku pada hari ini. Amin. Kalau ayat ini kita baca besok, berarti hari ini. Kita baca Sabtu berarti hari ini. Berarti setiap hari harus bersyukur. Katakan ayat ini. Ya. Dialah yang mengucap syukur kepadamu seperti aku pada hari ini. Katakan ini. Hidup kita akan penuh dengan ucapan syukur. Pada hari ini aku bersyukur. Dan setiap hari saya juga mau belajar bersyukur kepada Tuhan. Setiap hari. Hidup yang penuh ucapan syukur itu enak. Ada damai sejahtera. Meskipun kondisinya kurang begitu ya baik atau di luar prediksi kita, di luar harapan kita, kalau hidupnya ada ucapan syukur, tidak ada itu ngeluh, tidak ada itu ngomel. Orang yang bersyukur itu hidupnya penuh dengan pengharapan. Hidup harus penuh dengan pengharapan, jangan penuh dengan keluhan. Orang yang bersyukur tidak akan pernah mengeluh. Tetap akan dilakukan apapun pekerjaannya. Berat ya dilakukan, dinikmati saja. Nek gorong iso ya ditunda dhisik, ambekan dhisik. Gorong mari saiki ya wis ditutuk sesuk. Tenang itu. Nah kalau bekerja ngomel-ngomel, bisakah beres? Gak bisa. Tambah ndak karu-karuan. Monggo setiap hari belajar bersyukur nggih, keluarga Sion, ya. Nanti malam kalau pulang ndak ada apa-apa di meja makan, bersyukur. Betul abot pancen ya. Luwe-luwe kan apa-apa abot. Besok pagi mau sarapan, sepi sarapan apa iki? Enak telo gak apa-apa ya. Poh yo gak apa-apa sak onoke lah.
Diombeni sak galon wareg kok. Ya, bersyukur nggih. Haleluya. Pokoknya setiap hari harus bersyukur kepada Tuhan. Ya. Yang kelima, sekarang yang keenam. Tetap berdoa. Firman kehidupan mengajar kita harus tetap berdoa. Kolose 4 ayat 2. Kolose 4 ayat yang kedua. Ya. Kolose 4 ayat yang kedua. Ya. Satu, dua, tiga. Bertekunlah dalam doa, dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Puji Tuhan. Bertekun dalam doa, keluarga Sion, ya. Dan berjaga-jagalah sambil mengucapkan syukur. Kata berjaga-jaga itu berarti siap selalu. Berarti bersyukur itu harus dalam keadaan siap. Berjaga-jaga itu siap. Jadi aku siap selalu bersyukur, berarti dalam segala keadaan bisa bersyukur. Namanya berjaga-jaga itu kondisi siap. Keadaan baik atau enggak baik, siap untuk bersyukur. Firman kehidupan mengajar kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Efesus 6 ayat 18 ya. Efesus 6 ayat 18. Satu, dua, tiga. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Firman kehidupan mengajar kita setia dalam berdoa. Dan doa itu bisa menguatkan kehidupan kita. Dalam doa itu kita akan membuat hidup itu penuh damai sejahtera. Orang yang setia berdoa hidupnya sejahtera dan bisa mengucapkan syukur. Dan di dalam doa itulah kita mengajukan permohonan. Tidak apa-apa, namanya doa itu kan kita berkata-kata kepada Tuhan. Dalam doa pasti ada permohonan, pasti ada pengharapan. Enggak apa-apa, kita bicara saja. Butuh apa silakan, kan tinggal bicara saja. Dan nanti bagaimana realisasinya, kan itu kehendak Tuhan. Silakan. Jadilah kehendakmu bukan kehendak berdoa. Pasti doa itu pasti pengharapannya banyak. Ya contoh yang seperti ulang tahun sekarang ini pasti harapannya kan banyak. Ya cuman yang dikatakan ya tetap semangat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Pasti ada banyak yang diharapkan ya. Punya mobil 5 gitu kan. Iya, punya sandal 10 gitu kan. Pasti ada pengharapan yang lain. Silakan enggak apa-apa. Tapi biar kehendak Tuhan yang jadi gitu. Jangan lupa tiap hari kita berdoa, selalu berdoa dan juga membaca firman harus setiap hari. Baca firman jangan saat ibadah saja, setiap hari harus baca firman. Itulah firman yang menghidupkan diri kita semuanya. Ya. Berpeganglah pada firman kehidupan agar kehidupan kita tidak bercacat celah saat menyambut kedatangan Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Ya. Bersyukurlah buat kebaikan Tuhan pada malam hari ini.